Singkat cerita, setelah pada video kemarin, kita pun sudah bisa melihat sama-sama bahwa Cry dengan sukarela, akhirnya dia pun sudah memutuskan untuk bisa datang demi dapat membantu Atom Smart untuk bisa mengalahkan monster relik kutukan yang sebentar lagi akan dimusnahkan oleh kelompok Ordo Gereja Suci dari negara Zebrodia. Maka di saat yang bersamaan inilah, Eva yang kebetulan ada di dalam ruangan juga bersama dengan Cry dan juga bersama dengan Atom Smart, maka dia pun sekarang mulai bertanya seperti ini kepada Cry. Yaitu, kenapa Cry tiba-tiba saja memutuskan untuk dapat terlibat di dalam urusan seperti ini atau di dalam urusan pertarungan. Karena biasanya Cry adalah orang yang sangat pemalas, serta dia pun juga tidak mau untuk dapat bisa keluar ruangannya jika teman-temannya sekarang tidak memaksanya. Gara-gara itu, Eva pun jadi merasa curiga. Jangan-jangan Cry sekarang sedang merencanakan sesuatu hal yang buruk. Mendengar pertanyaan itu dari Eva, Cry pun kini seketika langsung membalasnya bahwa alasan dari Cry sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah untuk bisa membantu sahabat masa kecilnya sekaligus orang yang paling baik dari dalam party mereka. Karena kebetulan pada pagi ini Atom Smart sudah nampak sangat sedih dan juga nampak sangat gelisah ketika dia baru saja masuk ke dalam ruangan dari Cry. Dan alasan yang keduanya, Cry tidak mau disalahkan lagi oleh semua orang atas semua perbuatan yang tidak dia perbuat. Karena faktanya, pada beberapa hari kebelakang, Cry selalu disalahkan, walaupun Cry sendiri sama sekali tidak pernah merasa bahwa dirinya sudah salah. Contohnya adalah tragedi dari munculnya relik pedang kutukan, dan juga tragedi dari munculnya monster relik kutukan pada sekolah para penyihir. Jadi, untuk sekarang, supaya Cry tidak disalahkan lagi atas sesuatu yang tidak dia perbuat, maka Cry pun segera memutuskan untuk dapat hadir secara langsung dalam proses pemusnahan monster relik kutukan milik Gereja Suci. Karena jika Cry bisa hadir di antara mereka, maka seharusnya tidak ada satupun orang yang curiga lagi kepadanya. Nah, setelah menjelaskan semua alasannya itu kepada Eva dan juga kepada kita, maka tanpa menunggu lama, Atom pun kini langsung berbicara lagi kepada Cry dengan cara berkata seperti ini. Umu, 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 umu. Umu, 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 umu. Umu, umu, umu. Umu, 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 umu. Umu, 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 umu. Intinya, di dalam semua dialog panjangnya ini, Atom Smart hanya berkata umu-umu saja tanpa mengucapkan kalimat asli sama sekali. Namun meskipun begitu, Cry pun sekarang langsung mencoba untuk bisa meresponnya. Karena walaupun Atom Smart hanya berkata umu-umu, tapi Cry pun sekarang bisa mengerti. Di mana secara singkat, inti perkataan dari Atom Smart yang sekarang sudah disimpulkan oleh Cry, isinya kurang lebih adalah sebagai berikut. Yaitu, Atom Smart sekarang sedang curhat bahwa menurut gurunya yang merupakan seorang pendeta suci, di antara para paladin dan juga para priest dari Ordo Gereja Suci, Atom Smart adalah paladin yang terkuat. Sekaligus, Atom Smart adalah satu-satunya murid dari mereka yang bisa mencapai level 7 dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Gara-gara itulah, maka untuk misi penyucian dan juga penghancuran kutukan selanjutnya, dengan menggunakan kekuatan sihir ritual, maka Atom Smart lah yang saat ini diberikan tanggung jawab untuk dapat bisa melakukannya. Itulah yang menjadikan alasan kenapa pada pagi hari ini Atom Smart datang menuju kepada Cry dengan raut wajah yang sangat gelisah. Serta itu jugalah yang sebenarnya membuat Atom Smart ingin minta tolong kepada Cry walaupun Atom tidak berani mengatakannya. Karena sekali lagi, di mata dari para anggota party Grieving Soul, Cry adalah guru, orang tua, sekaligus orang yang terkuat. Jadi, untuk urusan seperti ini, sangatlah wajar sekali jika Atom Smart ingin meminta bantuan kepada Cry. Nah, setelah menjelaskan mengenai keadaan dari sekolah Atom Smart kepada kita, maka Cry yang merasa sangat penasaran, akhirnya dia pun langsung bertanya lagi kepada Atom Smart. Yaitu, seperti apakah kekuatan dari relik kutukan Marine Whales. Mengingat, meskipun Cry adalah master dalam menggunakan relik, tapi pengetahuan tentang relik dari Cry masih kalah sangat jauh dengan dua orang lainnya yang merupakan teman dari Cry juga. Yaitu, mereka adalah Martis dan juga Elizabeth. Karena faktanya, mereka berdua lah yang merupakan perpustakaan berjalan bagi seorang Cry. Mendengar pertanyaan itu dari Cry, Atom Smart pun kini seketika langsung menjawabnya, tapi dengan kalimat normal mirip seperti manusia.
Alias, Antem Smart tidak bilang ungu-ungu, tapi Antem Smart malah bilang seperti ini. Intinya, Marine Wells adalah relik kutukan dengan peringkat yang paling tinggi. Sekaligus relik kutukan terkuat di negara Zebrudia yang sekarang sudah disegel tepat di dalam sekolah dari Antem Smart. Relik ini adalah sebuah senjata mematikan yang dulunya diciptakan melalui ritual penyiksaan dari para penyihir zaman dahulu kepada seorang anak perempuan dengan nama Marin. Karena menurut mereka, Marin dianggap sebagai seorang penyihir berbahaya, padahal itu sama sekali tidak terbukti. Akibatnya, Marin pun mampu menciptakan sebuah kutukannya sendiri. Serta ketika dirinya sudah mati, maka semua dendam dari Marin akhirnya mampu terakumulasi ke dalam sebuah relik peninggalan dari Marin, yaitu sebuah relik boneka. Gara-gara itulah, ketika boneka kutukan itu dulu bisa terlepas, maka secara otomatis Marin pun langsung membalaskan dendamnya dengan menggunakan kekuatan kutukannya itu untuk dapat bisa menghancurkan semua negara yang ada di sekitarnya. Bahkan, menurut buku catatan dari gereja kami, total manusia yang sudah berhasil dibunuh oleh Marin adalah sebanyak 10.000 orang. Nah, masalahnya, karena kekuatan dari relik kutukan boneka Marin ini sangatlah terlalu besar, maka para paladin dan juga para pendeta suci yang ada di dalam negara ini, mereka pun sama sekali tidak bisa mengalahkannya dan juga menghancurkan relik kutukan itu. Sehingga untuk bisa menghentikannya sementara waktu, maka Marin pun akhirnya seketika langsung disegel. Dan sampai dengan sekarang, relik kutukan Marine Wells masih disimpan tepat di dalam sekolah kami. Namun, karena kekuatan dari segel Marin sekarang sudah mulai melemah, maka Raja pun akhirnya seketika langsung memutuskan untuk dapat bisa melakukan sebuah ritual penghancuran demi dapat menghapuskan relik kutukan boneka Marin untuk selamanya. Mengingat hanya dengan cara seperti itulah, maka semua orang yang ada di dalam negara kita sekarang pasti bisa selamat. Mendengar semua perkataan itu dari Antem Smart, tubuh dari Cray kini seketika langsung gemetar dan juga Cray pun seketika langsung menjadi panik. Tapi karena Cray memiliki sebuah prinsip bahwa ketika ada masalah, Cray tidak akan pernah kabur, maka Cray pun tetap membulatkan tekadnya untuk bisa membantu Antem Smart demi dapat melakukan tugasnya besok untuk bisa mengalahkan kekuatan dari relik boneka kutukan Marin. Nah, menarik ya. Tepat ketika mereka sekarang sedang berbicara serius bersama dengan Antem Smart, maka di momen yang sama ini, telepon di dalam ruangan dari Cray kini akhirnya seketika langsung berbunyi. Serta di saat yang bersamaan, Franz pun tiba-tiba saja langsung berteriak dengan sangat kencang dari dalam telepon itu sambil berkata seperti ini kepada Cray. "Oi, Cray sialan, apa yang sudah kau lakukan kali ini? Kenapa dirimu malah mengirimkan Citri Smart untuk dapat bisa memulai perang bersama dengan kami?" Mendengar semua ucapan itu dari Franz, Cray pun awalnya sama sekali tidak mengerti. Karena setahu Cray, Citri kemarin sudah izin pergi kepadanya untuk dapat pulang menuju ke tempat dari gurunya demi bisa melakukan eksperimen reverse engineering supaya dia bisa mengetahui tentang bagaimana caranya untuk dapat bisa membuat potion dari Strawberry Blast. Nah, berdasarkan jawaban dari Cray tersebut, maka Franz pun kini seketika langsung menjelaskan kepadanya apakah masalah besar yang sekarang sudah diperbuat oleh Citri. Intinya, Franz berkata seperti ini kepada Cray. "I kill you," atau "aku bunuh kau. Dengar, aku bukanlah orang yang bodoh, jadi dirimu tidak perlu berpura-pura lagi. 30 menit yang lalu, aku baru saja mendapatkan informasi dari mata-mataku yang ada di dalam Magic Science Academy, bahwa di dalam sekolah dari para ilmuwan itu, dia pun bisa melihat salah satu anggota party yang datang dengan membawa sebuah potion mencurigakan. Yang katanya, potion itu merupakan sebuah potion berbahaya dengan sebuah kekuatan untuk dapat bisa menghancurkan negara. Gara-gara itulah, aku pun langsung mengirimkan 30 orang anggota dari Zero Knight Order yang merupakan 30 orang anggota knight terkuat dari pasukan militer Zebrudia. Namun meskipun begitu, mereka pun sama sekali tidak berdaya di hadapan dari seorang Citri Smart. Karena ketika pasukan militer kami datang, Citri dan juga gurunya mampu mengalahkan 30 orang anggota knight terkuat tersebut dengan menggunakan kekuatan dari pasukan golemnya dan juga dengan menggunakan kekuatan dari ramuan gas beracun. Jadi untuk bisa menyelesaikan masalah ini, maka cepat datang menuju ke dalam istana. Karena aku akan memberikan hukuman kepada dirimu secara langsung. Mendengar semua perkataan itu dari Franz, Cray pun kini seketika langsung menjelaskan. "Hah? Apanya yang ramuan berbahaya?"
Dengar, aku hanya menemukan sebotol jus stroberi di dalam lemari es tua yang disimpan di dalam ruangan rahasia dari sekolah para penyihir kemarin. Lalu ketika aku mencobanya, itu hanyalah sebuah jus stroberi biasa yang kebetulan sudah kupindahkan botolnya menuju ke dalam gelas hingga terlihat mirip seperti potion. Jadi tenang saja, aku pastikan kepadamu bahwa itu bukanlah sesuatu yang berbahaya. Lagi pula, tepat sebelum kemarin Sitri bisa pergi, aku pun sudah mengeceknya 2 kali. Dengan cara menukar botol minuman yang kemarin sudah kami bawa dari sekolah para penyihir dengan sebuah botol minuman jus stroberi yang sekarang ada di dalam lemari esku. Selain itu, minuman jus stroberi asli yang kemarin aku dapatkan dari dalam sekolah penyihir, sebenarnya aku pun sudah membuangnya menuju ke dalam pembuangan air yang ada di dalam kamarku. Hingga secara tidak langsung, ramuan yang dibawa oleh Sitri hanyalah sebuah ramuan minuman biasa saja. Sekali lagi, dirimu tidak perlu khawatir dan juga aku tidak perlu datang ke sana. Mendengar semua penjelasan itu dari Cray, Franz pun awalnya nampak sangat kebingungan. Karena kenyataannya, Franz pun juga tidak mengerti apa itu jus stroberi. Tapi, karena dirinya sekarang sudah percaya dengan semua ucapan dari Cray, maka pada akhirnya Franz pun sekarang langsung menjadi tenang. Namun sebelum menutup teleponnya itu, Franz pun sekarang berkata satu kali lagi kepada Cray. Dengar, jangan main-main lagi. Karena semua perbuatanmu selalu menimbulkan kesalahpahaman. Jadi, daripada membuat sebuah masalah baru dengan menggunakan potion yang berbahaya, maka lebih baik kau sekarang fokus saja untuk dapat bisa menyelesaikan masalah kutukan yang ada di dalam negara kita. Nah, di momen inilah, Cray pun langsung menutup telepon dari Franz barusan sambil berkata seperti ini kepadanya. Hah? Kutukan ya? Kebetulan, aku baru saja mau datang untuk bisa melihat kutukan. Menyaksikan respon tersebut dari Cray, Franz pun seketika langsung menjadi panik. Tapi, belum sempat Franz bertanya kepada Cray, maka Cray pun sudah lebih dulu menutup telepon dari Franz tersebut. Akibatnya, Franz pun kembali membanting telepon yang ada di tangannya sambil berkata seperti ini kepada para anak buahnya. Sialan, Cray tidak mau memberitahu kita apa maksud dari ucapannya barusan. Dengar, siapkan semua pasukan kita yang tersisa. Lalu, kirimkan semua pasukan kita menuju ke dalam sekolah dari para paladin. Karena faktanya, sekolah dari mereka lah yang sekarang akan melakukan ritual dalam waktu dekat. Jadi, ayo kita bawa semua pasukan terkuat dan juga bawa semua senjata kita untuk bisa berjaga-jaga. Mengingat, jika Cray sekarang sudah bilang bahwa dia akan datang untuk dapat bisa melihat kutukan, maka sudah jelas, monster kutukan yang selanjutnya adalah monster yang paling berbahaya jika kita bandingkan dengan kutukan-kutukan yang sebelumnya. Singkat cerita, setelah telepon dari Franz itu sudah ditutup, maka Sitri pun sekarang tiba-tiba saja langsung muncul tepat di dalam kamar dari Cray dengan muka yang berantakan seperti baru saja melakukan pertarungan. Lalu, tanpa menunggu lama, Sitri pun segera menceritakan kepada kita tentang sebuah kejadian yang baru saja dialami tepat beberapa jam ke belakang. Sederhananya, setelah Sitri kemarin sudah pulang dari sekolah para penyihir, maka pada malam harinya, Sitri pun bisa mendapatkan sebuah intel atau mendapatkan sebuah informasi baru bahwa kakaknya sendiri, yaitu Antem Smart, sebenarnya sudah diberikan tugas yang paling berat dari pihak Gereja Cahaya Suci, yaitu untuk dapat bisa melakukan pemusnahan kepada monster relik kutukan. Lalu jika Antem Smart sudah diberikan misi berbahaya, Cray pun pasti tidak akan tinggal diam saja, alias Cray pasti akan ikut juga. Gara-gara itulah, Sitri pun otomatis langsung berniat untuk dapat mencarikan sebuah benda atau sebuah jimat yang bisa digunakan sebagai pelindung bagi Cray supaya dirinya bisa selamat ketika besok bertarung melawan monster kutukan. Nah, seingat Sitri, orang yang memiliki benda berbahaya lain di dalam negara ini hanyalah mantan gurunya saja yang merupakan seorang ilmuwan gila juga. Dia adalah Nikolav, yaitu seorang ketua dari Magic Science Academy sekaligus orang yang pernah menjadi guru dari Sitri. Tapi masalahnya, jika Sitri minta baik-baik, jewel atau kalung pelindung dari segala macam bahaya yang kebetulan sekarang dimiliki oleh Nikolav, maka sudah pasti Nikolav pun pasti tidak akan mau memberikannya. Oleh karena itu, Sitri pun kini langsung menjebak Nikolav dengan cara yang paling gila, yaitu Sitri datang kepadanya dengan membawa potion Strawberry Blast dengan sebuah tujuan untuk bisa berpura-pura ingin melakukan percobaan reverse engineering demi dapat mengetahui bagaimana caranya untuk dapat bisa membuat ramuan ajaib ini.
Lalu, karena Citri sekarang juga sudah tahu bahwa di dalam laboratorium tempat dari Nikolov terdapat seorang mata-mata, maka di momen yang sama itulah, Citri pun justru malah dengan sengaja membocorkan rahasia dari eksperimennya itu menuju kepada Franz melalui mata-mata tersebut. Dengan begitu, maka Franz pun pasti akan segera mengirimkan 30 orang kesatria terkuat dari negara Zebudia untuk dapat bisa menangkap Citri dan juga Nikolov. Karena menurut Franz, mereka sudah melakukan sebuah eksperimen yang berbahaya yang mungkin bisa mengancam negara mereka. Kemudian, setelah para kesatria itu sekarang sudah datang, maka Citri pun langsung berpura-pura menjadi lemah. Hingga satu-satunya orang yang bertarung kini hanya Nikolov saja. Akibatnya, Nikolov pun sekarang berhasil dikalahkan. Hingga dia pun otomatis langsung menjadi pingsan setelah menerima serangan dari para kesatria. Nah, di momen itulah, Citri pun kini seketika langsung mencuri kalung dari Nikolov yang berisikan jewel pelindung terkuat dari berbagai macam bahaya. Lalu setelah kalung itu sudah berhasil dicuri, maka Citri pun otomatis langsung menggunakan kekuatannya untuk dapat bisa mengalahkan kesatria. Kemudian dengan cepat, Citri pun kini seketika langsung pulang, menuju ke dalam markas dari Cray sambil membawa kalung penjaga terkuat tersebut. Gara-gara itulah, Citri pun jadi membuat sebuah kekacauan besar dengan menggunakan semua ide gilanya. Hanya dengan sebuah tujuan demi bisa mencarikan dan juga mendapatkan sebuah jewel bagi orang kesayangannya, yaitu bagi seorang Cray. Serta gara-gara itu jugalah, tepat ketika mereka sekarang sudah sadar, maka Nikolov pun langsung ditangkap oleh Franz dengan sebuah alasan karena Nikolov sudah melakukan perlawanan menuju kepada para kesatria. Sedangkan di sisi lainnya, Citri pun justru malah bisa menjadi bebas. Karena kebetulan Citri pun sama sekali tidak ketahuan melakukan pertarungan. Mengingat Citri hanya menggunakan ramuan dari berbagai macam gas beracun untuk bisa mengalahkan para kesatria. Ditambah, Cray pun sekarang juga sudah menyelamatkan Citri dengan cara menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada Franz tepat di dalam telepon tadi. Bahwa pada momen itu, Citri hanya membawa sebuah jus stroberi saja. Wow, menarik banget ya.